Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnasia Selarisma Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 210607110033. Di sini saya akan mereview materi tentang karakter building. Materi karakter building. Karakter dan budaya. Karakter itu unik atau individu, kelompok, bangsa. Karakter individu versus karakter bangsa atau kelompok, aturan perilaku. Kesadaran budaya, kecerdasan budaya, perekat budaya, karakter terikat secara budaya. Budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya. Sifat karakter dan pendidikan karakter. Karakter akar Yunani, untuk mengukir. Pembentukan karakter proses aktif, membuat tanda atau yaitu kebiasaan baik pada diri seseorang. Nilai inti, sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, imtak. Pendidikan karakter versus edukasi akademik. 4 model strategi atau model mental. 1. Sumber daya pengetahuan. 2. Sumber daya manusia model. 3. Kelembagaan. 4. Model budaya. Pendidikan karakter ada di mana-mana, multi tingkat, multi saluran, multi pengaturan. 9 prinsip pendidikan karakter. 1. Unik atau perekat versus agregat, nilai inti. 2. Proses yang sedang berlangsung, pendidikan dari generasi ke generasi. 3. Terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan. 4. Tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Pembelajaran edukatif atau petunjuk yang mendidik sebagai wahana utama. 6. Memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan dalam budaya yang beragam. 7. Lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya, iklim kampus. 8. Proses seumur hidup, keteladanan dari anak usia dini hingga dewasa. 9. Multi level, multi saluran, dan multi pengaturan. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang ilmuwan muslim itu sangat tinggi ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Upaya mewujudkan sains Islam. Ada banyak jalan menuju Roma, ungkap sastrawan Idrus. Ada banyak jalan untuk mewujudkan sains Islam. Kunto Wijoyo dalam buku Paradigma Islam pernah menawarkan apa yang disebut sebagai objektifikasi. Objektifikasi adalah usaha untuk mentransformasikan kebenaran mutlak yang ada dalam kitab suci yang bersifat normatif menjadi kebenaran yang objektif yang dapat diukur. Kalau dalam Al-Quran diungkapkan sebagai konsep seperti keikhlasan, keimanan, bersyukuran, kesabaran, pemaafan, dan seterusnya, maka konsep tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas indikator dan bagaimana pengukurannya. Upaya ini diakui memang tidak mudah, dikarenakan ilmuwan perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaupun kemampuan mengakses langsung Al-Quran itu tidak dimiliki, ilmuwan muslim tidak harus berputus asa. Ilmuwan muslim dapat menjalin kerjasama dengan ahli-ahli tafsir Al-Quran dan ahli Al-Hadis. Bisa pula dilakukan dengan mengacu kepada pendapat para ulama dan ilmuwan muslim sebagaimana tertuang dalam berbagai kitab tafsir Al-Quran dan Al-Hadis serta berbagai pemikiran Islam lainnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, lalu muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Virus ini sangat berbahaya. Umat muslim percaya virus yang mematikan sudah ada sejak zaman Nabi. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri,
maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Virus corona ada karena kuasa Allah, dan kita dapat mencegah juga dengan bantuan Allah. Sekian materi review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.